Kalau sebelah sini ini ada yang namanya Laut Merah. Laut Merah itu yang menenggelamkan raja siapa? Nah, Laut Merah itu yang menenggelamkan raja Firaun. Kemudian kalau di sini ini berbatasan dengan wilayah Palestina. Al-Quds atau wilayah Palestina itu adalah salah satu dari beberapa kota suci umat Islam juga yang harus dilindungi. Dan kemudian ini adalah Jazirah Arab. Nah, kenapa kok ini kok warnanya coklat-coklat? Itu maksudnya adalah daerah Itu tuh gurun. iya, gurun, pegunungan. Tapi kalau yang warna-warna hijau ini adalah daerah yang subur karena dekat dengan air. Nah, ini yang di sebelahnya itu adalah wilayah Mekah. Aku udah pernah. Oh, Masya Allah. Jadi, wilayah Mekah itu dulunya tuh awalnya seperti ini. Iya, ini. Terus, siapa yang kemudian membangun kota Mekah atau membangun Ka'bah pertama kali? Masih ingat? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Kurang tepat. Ada yang masih ingat? Nabi Ibrahim. Iya, betul. Nabi Ibrahim. Ismail. Iya, Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi dulu itu daerah sini tuh daerah gurun. Gurun itu tuh yang panas, pasir, tidak ada tanaman. Kemudian dibangunlah ya kota Mekah yang di situ ada kiblat umat Muslim, yaitu apa? Namanya bangunan yang kotak hitam kemarin yang kita iya, di sini itu kemudian dibangun Ka'bah ya, yang membangun adalah siapa? Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Kemudian lama-lama dan sekarang menjadi seperti ini. Gedungnya udah tinggi-tinggi, gedungnya udah bagus-bagus. Jadi sekarang Mekah itu bukan yang seperti ini lagi, tapi udah yang kota yang modern. Nah, iya. Duduk. Ngomong-ngomong tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pertama-tama membangun kota Mekah, pengen tahu nggak cerita dari Nabi Ibrahim? Iya. Jadi anak salihah, Nabi Ibrahim hidup di daerah Babilonia namanya. Babilonia. Nah, kalau di suatu daerah atau di suatu negara itu biasanya itu ada rajanya. Kira-kira Nabi Ibrahim itu pada saat tinggal di situ, raja yang di situ baik atau jahat? Jahat atau baik? Baik. Siapa yang baik? Oke, siapa yang menebak rajanya jahat? Wih, ada yang jahat, ada yang baik. Kira-kira yang betul yang mana nih? Gitu. Jadi, raja ya pada saat Nabi Ibrahim itu tinggal di Babilonia, mohon maaf, sayang. Nah, mohon maaf, silakan duduk yang belakang, tapi tidak duduknya yang bagus. Jadi, raja yang tinggal di daerah Babilonia, yang memimpin ya negara Babilonia itu menyembah berhala. Berhala itu patung batu. Makanya kemarin kalau pelajaran PAI ya kemarin ya ada yang bingung, Bu, menyembah berhala itu baik atau buruk sih? Buruk. Baik. Kalau menyembah berhala itu perbuatan yang buruk, karena kalau kita menyembah itu harusnya kepada Allah. Jadi anak solihah, raja yang memimpin Nabi Ibrahim di Babilonia itu udah nyembah berhala, nyuruh lagi. Nyuruh siapa? Semua penduduk atau pengikutnya itu menyembah berhala juga. Kira-kira Nabi Ibrahim mau nggak? Nggak mau Nabi Ibrahim. Karena menurut Nabi Ibrahim, berhala kan patung, bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak, bisa ngapa-ngapain. Pada suatu hari ada acara persembahan. Kalau acara persembahan itu maksudnya apa? Menyiapkan banyak makanan untuk dipersembahkan kepada berhala atau patung berhala. Kira-kira dimakan nggak? Nggak dimakan ya. Nama rajanya Raja Namrud. Oke, duduknya yang sayang. Oke. Jadi pada saat itu Raja Namrud mengajak pasukannya untuk pergi ke
yang halal ya dibawa, nemu yang haram ya dibawa gitu. Jadi pada saat berburu itu kan daerah kuil itu tuh kan sepi ya, sepi. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu membawa kampak, kemudian dihancurkan berhala-berhalanya, kemudian disisain berhala yang paling besar. Terus kampaknya itu sama Nabi Ibrahim itu tuh digantungin, kita gini, digantungin di sini. Pada saat Raja Namrud itu pulang dari berburu, kaget. Kalau kita astagfirullahaladzim, cuman Raja Namrud kan nggak beristighfar ya kaget. Kenapa ini bisa seperti ini? Terus pasukannya bilang, oh Raja, itu pasti perbuatan Ibrahim katanya. Panggil Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim dipanggil, ditanya, Ibrahim, kamu ya yang gantungin kampak ini? Iya ya? Iya nggak? Iya. Enggak. Ibrahim bilang bukan, gitu. Bohong kamu, katanya gitu. Terus Nabi Ibrahim bilang, ya Raja, kan kampak itu kan dikalungin di berhala yang paling besar. Kali dia pelakunya, katanya gitu. Kira-kira rajanya di mana? Ya nggak mungkin lah. Masa berhala bisa, masa patung batu bisa menghancurkan patung yang lain? Nah di situ Nabi Ibrahim bilang, nah kan orang dia nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa harus disembah? Betul nggak? Iya, kenapa harus disembah? Terus akhirnya kira-kira raja sadar apa enggak jadinya? Enggak. Enggak, tetap nggak sadar. Kalau orang baik kan bisa aja sadar ya. Oh iya juga ya, kan berhala kan nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain harus sembah gitu. Tapi karena raja ini jahat, dia malah marah ketika Nabi Ibrahim bilang kayak gitu. Oh berani-beraninya ya kamu, katanya gitu. Berani-beraninya kamu, pasukan kumpulin kayu bakar yang banyak yang ada di kota ini. Kita akan membakar Ibrahim. Tapi Ibrahimnya nggak mati. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pada saat seluruh penduduk kota itu naruhin kayu. Ibaratnya ini kayu. Nabi Ibrahimnya di tengah. Naruh kayu, terus dilemparkannya api. Apinya besar sekali karena kayu-kayunya itu banyak, ya. Iya, kalau manusia biasa, udah gosong, udah jadi abu, udah nggak ada, hilang. Ya, tapi karena Nabi Ibrahim itu adalah Rasulnya Allah ya. Pada saat itu Allah memberikan pertolongan. Ya, diterangkan di surat Al-Anbiya, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Masya Allah. Berhari-hari itu kan apinya kan gede ya, jadi itu nggak langsung padam. Berhari-hari dulu baru padam. Ketika padam, penduduk kota itu tuh heran. Jadi kayak kaget. Ibrahim masih berdiri. Dia selamat katanya. Dia tidak terbakar api. Berarti benar Tuhannya dia. Jadi pada saat itu banyak orang-orang itu yang akhirnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim ketika siapa? Allah. Tapi ada juga yang tetap bahwa menuduh Nabi Ibrahim itu tuh sihir. Iya, menyihir gitu ya. Nah, itulah kisah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu akhirnya setelah selamat dari yang dibakar itu, Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Masih tanya-tanya nih, ini ketemu raja lagi, ini baik apa jahat rajanya ya? Nah, raja itu, ya raja ini sangat menyukai wanita cantik. Kalau misalnya ini nih cantik nih, maka akan diambil. Nah, pada saat itu kira-kira istrinya Nabi Ibrahim, Bunda Sarah itu tuh cantik nggak? Cantik. Tapi apa? Bunda Sarah itu dilindungi oleh Allah, sehingga rajanya itu nggak bisa mengganggu Bunda Sarah, nggak bisa mengambil Bunda Sarah. Akhirnya rajanya, udahlah, pergi aja kalian berdua, dan dihadiahi seorang budak yang namanya Hajar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menikahlah dengan Hajar. Lalu lahirlah Nabi Ismail, betul sekali. Pada saat Nabi Ismail itu lahir, kira-kira Nabi Ibrahim, Bunda Sarah, Bunda Hajar seneng nggak?
Allah. Tapi baru aja senang, tiba-tiba turun perintah Allah. Perintah Allahnya apa? Menyuruh Nabi Ismail kecil ya, masih kecil, masih bayi, dan ibunya yaitu Bunda Hajar untuk pergi jauh di daerah gurun atau di kota Mekah, berdua saja. Masya Allah. Kira-kira apa yang terjadi dengan Bunda Hajar dan Ismail kecil? Kehausan. Ceritanya Ada air apa? zam-zam. Ya, ceritanya apa yang terjadi berikutnya akan Bu Indri ceritakan di pekan selanjutnya. Setelah ini kita akan sholat duha setelah ini. Oke, barakallah. Duduk tertib, duduk tertib. Oke, alhamdulillah kita hari ini sudah melanjutkan majelis pagi tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi pekan ini kita masih membahas Nabi Ibrahim dulu. Asal mula